Hai teman-teman, selamat datang di WFH. Seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum mulai firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami hari ini masih boleh berkumpul. Kami masih boleh dikasih kesempatan mendengar firman-Mu. Kami masih boleh dikasih kesempatan untuk hidup. Dan kami masih dikasih kesempatan untuk bisa menyenangkan-Mu aja Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami ucapkan hari ini, boleh selalu menyenangkan-Mu aja Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian seperti Rosa Rindu.
segalanya. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagiku. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada. Gua harap kabar dari teman-teman semua tetap sehat, tetap baik-baik aja. Apapun yang terjadi dengan kondisi atau situasi yang kita alami, tetap sehat dan tetap mencari Tuhan. Hari ini kita tetap masih membahas mengenai tema yang sama, yaitu mengenai worship atau penyembahan. Ada dua aspek yang perlu kita tahu mengenai worship atau penyembahan. Aspek yang pertama berbicara mengenai aspek lahiriah, dan aspek yang kedua berbicara mengenai aspek batiniah. Aspek lahiriah itu artinya adalah aspek yang bisa dilihat oleh mata. Jadi waktu kita berbicara mengenai penyembahan, kita berbicara mengenai worship, itu ada satu aspek yang dapat dilihat dengan mata kita. Yaitu apa? Aspek waktu kita bernyanyi dengan mulut kita, menyanyikan pujian, nyanyian-nyanyian rohani buat Tuhan. Nyanyi di gereja, mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan waktu kita baru bangun pagi, ataupun di gereja. Nah itu aspek daripada worship yang terlihat. Yang mana kita, kalau kita menyembah Tuhan di gereja dengan nyanyi, dengan mengucapkan pengucapan syukur, terkadang kita bisa meneteskan air mata. Ataupun mungkin karena perasaan kita yang tersentuh. Ataupun dan lain sebagainya. Kita bisa nangis, kita bisa bebas mengekspresikan gerak kita, mulut kita, perkataan kita, dan lain sebagainya. Itu adalah penyembahan atau worship dari aspek yang lahiriah, yang kelihatan. Tetapi ada satu aspek lagi, yaitu aspek yang kedua. Aspek yang tidak kalah pentingnya, bahkan sama pentingnya daripada aspek lahiriah. Yaitu yang tadi gue bilang, aspek batiniah. Kalau aspek lahiriah berbicara mengenai worship yang dapat dilihat dengan kasat mata kita, dengan mata kita. Tapi yang kedua ini, aspek batiniah adalah berbicara mengenai penyembahan atau worship yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maksudnya apa? Worship yang bersifat batinnya itu bukan hanya sekedar nyanyian dengan mulut kita, ataupun permainan musik, permainan gitar, drum, keyboard, dan lain sebagainya. Yang mana kita menyanyikan atau memainkan alat musik nyanyian rohani. Itu hanya aspek lahiriah. Tapi aspek batiniah adalah aspek yang tidak terlihat daripada penyembahan itu sendiri. Apa itu? Yaitu berbicara mengenai sikap hidup manusia di hadapan Tuhan pastinya. Seperti yang sebelum-sebelumnya di episode Worship from Home yang sebelumnya telah kita belajar, telah kita ketahui bahwa penyembahan yang sesungguhnya itu adalah gaya hidup kita. Nah hari ini gue mau ajak kita semua untuk sama-sama belajar dari satu tokoh dalam perjanjian lama mengenai penyembahan, yaitu Abraham. Abraham dikatakan oleh Alkitab sebagai bapak dari orang beriman. Meskipun Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman, tetapi ada satu pasal di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Kejadian, yang mencatat Abraham sedang menyembah Tuhan.
Dan ini menunjukkan sikap Abraham sebagai seorang penyembah yang sejati. Yang mana menunjukkan sikap atau aspek batiniah daripada Abraham itu sendiri. Kita buka Kejadian pasal 22. Kita buka Alkitab kita di Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Kalau kita lihat perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Berarti di perikop ini, di pasal 22 ini, dalam konteksnya adalah Abraham sedang diuji oleh Tuhan. Apanya yang diuji? Jadi Abraham itu sudah tua umurnya. Alkitab mengatakan ketika Abraham tua, Abraham baru mendapatkan anak, yaitu Ishak. Ishak, anak kandungnya Ishak, bukan Ismail. Bukan Ismail. Ishak. Ketika Abraham baru diberikan oleh Tuhan, Tuhan menggenapi janji Abraham, yaitu bahwa pada masa tuanya Abraham akan diberikan anak, yaitu Ishak. Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahannya. Kejadian 22 ayat yang kelima kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Kejadian 22 ayat yang kelima. Alkitab katakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kemana? Alkitab katakan Abraham pergi ke atas gunung Moria. Untuk apa? Kami akan sembayang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi ketika Abraham membawa Ishak, anaknya ke gunung Moria untuk dipersembahkan, Abraham membawa kedua bujang. Bujang ini artinya pembantu. Ya, pembantu. Jadi dua pembantunya ini disuruh tinggal. Disuruh tinggal, Abraham pergi sama Ishak ke gunung Moria. Untuk apa? Alkitab katakan Abraham ingin sembayang. Kata sembayang di sini, di dalam Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata worship. Jadi Abraham sedang menyembah Tuhan. Abraham ingin beribadah. Abraham ingin menyembah Tuhan di gunung Moria. Lalu apa yang Abraham lakukan di gunung Moria? Dengan dia beribadah, dengan dia menyembah Tuhan, Abraham tidak menyanyi-nyanyi lagu rohani. Abraham tidak bertepuk tangan atau bermain alat musik, menyanyikan lagu-lagu rohani kepada Tuhan. Tapi yang Abraham lakukan adalah mempersembahkan Ishak. Mempersembahkan Ishak adalah perintah Tuhan dari Abraham. Itu artinya Abraham taat kepada Tuhan. Ketaatan adalah kunci daripada penyembahan. Orang yang hidupnya taat sama Tuhan, dia pasti dapat menyembah Tuhan dengan benar. Orang dapat bernyanyi lagu-lagu rohani, memainkan alat musik dengan memainkan lagu-lagu rohani. Tetapi kalau dia tidak taat sama Tuhan, sesungguhnya dia tidak sedang menyembah Tuhan. Secara lahiriah, secara aspek fisik dia sedang menyembah Tuhan. Tetapi secara batiniah dia tidak menyembah Tuhan. Oleh karena itu yang harus kita punya adalah aspek batiniah ini. Yaitu menyembah Tuhan dengan sikap hidup kita. Kuncinya adalah ketaatan. Taat sama Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaannya gimana kita bisa taat sama Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak kelihatan? Yaitu taat sama firman-Nya. Taat sama firman-Nya. Alkitab katakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh karena itu, gue mau ajak kita semua nyanyi bersama-sama satu lagu pujian yang memberkati kita semua. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu artinya Alkitab itu penuntun hidup kita. Penuntun hidup kita. Tuhan menyuruh kita taat melalui firman-Nya supaya hidup kita berkenan kepadanya. Supaya kita, Alkitab katakan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang berkenan di hadapannya. So mulai dari sekarang gue ajak kita semua untuk kita punya sikap taat pada firman-Nya. Tapi bagaimana kita bisa taat sama firman-Nya kalau kita sendiri tidak rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan? Mulai dari sekarang punya waktu komitmen untuk baca Alkitab. Punya waktu komitmen untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana cara belajar firman Tuhan? Apakah harus di sekolah teologi? Tidak. Pertama, belajar firman Tuhan adalah dengan cara mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang isinya banyak menyinggung soal pengajaran-pengajaran firman di YouTube. Kedua, cari di internet. Ketika kita baca Alkitab, kita menemukan kata-kata yang susah, menemukan kata-kata yang inti buat kita garisin. Lalu kita cari di internet, apa artinya? Yang ketiga, kita bisa lihat, cari tahu di internet latar belakang daripada ayat yang sedang kita baca. Internet kita punya, dunia makin luar biasa, teknologi makin canggih. Jadi bisa kita manfaatkan untuk belajar firman. Ketika kita belajar firman, kita rajin membaca firman, dan hidup kita diiringi dengan kehidupan doa yang benar. 1 hari setengah jam, 1 jam berdoa, itu kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita punya gairah untuk melakukan firman Tuhan. Dan percayalah Roh Kudus pasti tuntun kita. So mulai hari ini, gue ajak kita semua komitmen untuk sama-sama punya sikap taat sama Tuhan. Yaitu sikap taat melalui firman-Nya. Amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya firman yang disampaikan oleh Kak Davin hari ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, bisa menjadi rema dalam hidup kami. Kiranya firman ini bisa kami kenakan di hidup kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.